Jadi, gue juga bebas berpendapat, apalagi untuk diri gue sendiri. Dimana gue memutuskan untuk tidak pacaran dulu dan untuk fokus sama kuliah gue. Jadi gue minta sama kalian stop deh ya. Stop buat jodoh-jodohin gue sama Giska ataupun sama Karim. Aduh mamai, Bapak Negara. Tapi keadaan ini kan sekarang lagi dalam keadaan genting toh. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan kotoran punya kabel band itu adalah dari pesanan jahitan Ibu Ratih. Silakan. Ya udah, saya permisi. Bisa nggak? Bisa. Nah, thank you guys. Oh iya, Citra, Giska mau mampir dulu nggak? Enggak apa-apa. Kita langsung aja. Ya udah. Aduh. Mbak Giska, Kenapa Pak Tarno? sampean sama Mbak Citra nggak mau nginep kosan lagi? Enggak Pak Tarno, enggak dulu ya. Kenapa tak iya? Lagi nggak nafsu Pak. Udah deh, mending Bapak bantuin saya parkir. Mau keluar. Siap. Yuk, habisin. Yuk, terus, habisin Mbak, terus. Terus, jauh. Terus. Yuk, hop, terus. Maju, terus. Habisin. Yuk, terus. Hati-hati, Mbak. Mbak Tasya. Aduh, nggak pakai nafsu segala. Kan disuruh makan aja, tak iya. Males sekali Pak Tarno. Ntar Pak Tarno minta scan QR lagi. Loh, itu kan udah peraturan kosan, Mbak Tasya. Yaudah ya Pak. Bentar. Tadi ada teman sampean. Teman kamu sampean ke sini, namanya saya lupa ndak nanya. Tapi ini dia ngasih titipan buat sampean. Oh, makasih ya Pak Tarno. Ya sama-sama Mbak Tasya. Ternyata emang bukan perasaan gue aja deh. Resensi yang dibuat ini emang sama. Mungkin gue harus nanya juga sama Aldino. Kenapa resensinya bisa samaan sama punya Davin? Bu, kok jam segini masih kerja sih, Bu? Jangan diforsir gitu dong, Bu, tenaganya. Nanti Ibu sakit loh. Tanggung, Nak. Satu lagi. Biar Ibu bisa cepat selesai, terus besok mulai jahitan yang baru. Bu, Karin minta maaf ya. Loh. Ini ada apa sih kok tahu-tahu minta maaf? Emang kamu udah salah apa, sayang? Gara-gara Karin beban Ibu jadi nambah. Harus bayar uang kuliah lagi. Harusnya waktu Karin lulus, Karin tuh harusnya cari kerja. Atau Karin bisa aja kursus menjahit biar bisa lanjutin usahanya Ibu. Bukannya malah kuliah, Bu. Karin, kamu tuh selalu seperti ini deh kalau lihat Ibu ada masalah sedikit aja. Kamu harus tahu ya, kamu itu bukan beban buat Ibu. Justru kamu adalah anugerah terindah yang pernah Tuhan kasih buat Ibu. Ya? Tapi Bu, Dengerin Ibu. Ibu gak mau Karin sedih ataupun khawatir lihat Ibu cari uang buat biaya kuliah kamu atau buat kehidupan kita. Ya? Yang penting Ibu mau kalau kamu nanti bisa mencapai cita-cita kamu. Kalau kamu mau meringankan beban Ibu, kamu tinggal wujudin satu harapan. Kamu kuliah yang lancar, dapat nilai yang sempurna, lulus, lalu kamu wujudkan cita-cita kamu.
Ibu mau kamu punya masa depan yang cerah. Ya, wujudkan cita-cita kamu. Ibu gak mau kamu jadi seperti ibu. Cuma jadi tukang jahit. Ibu ngedorongnya Karin. Karin prinsesnya ibu. Udah dong, anak ibu jangan sedih kayak gitu. Tadi ibu lihat kamu keluar kamar lesu. Kenapa sih? Kamu lagi ada masalah? Lo tadi kenapa main gas aja sih? Bahkan lo nggak nanya pendapat gue. Orang tadi Pak Tarno nawarin nginep di kosan. Emangnya lu pengen nginep di sana? Ya pengen banget lah, gue kan gabut tau nggak? Aduh Giska, kalau kayak gini terus, ini lo udah kesekian kalinya nggak jedotin pala gue di mobil lo. Kalau kayak gini terus gue bisa tell me beneran. Tadi katanya mau nginep di kosannya Tasya. Udah buruan keluar. Iya nggak gini juga, ini mah udah jauh dari kosannya Tasya. Jadi gimana nih, mau pulang atau mau turun di sini? Ya mau pulang, anterin gue. Ih, Karin, maafin gue soal tadi ya. Gue nggak maksud bohongin lo. Itu tadi idenya Nadif. aduh garpu somai nyebelin banget sih. Ngapain coba ngechat gue? Goblok aja kali ya, bertau rasa. Biar dia nggak bisa ngechat gue lagi. Maaf ya garpu somai. Nah enak. Kenapa sih? Gak apa-apa. Gak apa-apa, tapi kok ngomel-ngomel sendiri. Kamu ada masalah apa? Cerita dong sama ibu. Barangkali ibu bisa bantu. Karin tuh lagi kesel sama salah satu temen cowok Karin di kampus, Bu. Dia tuh nyebelin banget, soalnya dia udah ngeprank Karin. Ngepranknya gimana? Kemarin tuh di kampus ada kericuhan dan dia tuh dipukul sampai pingsan. Nah, Karin panik dong, Karin panik banget. Akhirnya Karin langsung bawa dia ke klinik. Terus waktu nyampe klinik dia tuh ngilang. Dan ternyata apa? Dia tuh cuma ngeprank Karin, Bu. Padahal Karin tuh udah panik banget sama dia. Kenapa sih cowok tuh nyebelin banget gitu loh. Ih, pokoknya ya Karin itu sebel banget sama dia sampai detik ini. Pengen rasanya tuh Karin tonjok-tonjok, tau gak? Kok ibu ketawa sih? Ya abis kamu lucu banget sih, segitu emosinya. Hati-hati loh, nanti kalau kamu terlalu kesel sama dia tiba-tiba naksir lagi. Bisa loh kayak gitu. Kamu juga kenapa peduli banget sih? Ya kan sesama manusia kita peduli gak apa-apa kali, Bu. Masa? Ibu apaan sih? Ih, anak ibu naksir. Mau, ibu keluar. Ya, Mau belajar. cerita dong sama ibu. Mau ngerjain tugas. Dadah ibu, good night. Dadah. Kok jadi kepikiran sih gue sama kata-katanya ibu? Garpu somai. Bisa gak sih lo keluar dari otak gue sekarang juga? Ini tuh udah terlalu bersarang di otak gue, garpu somai. Tapi udah bete. Waduh. Hah? Rifki, Apa lu, Ki? Apa sih, Ki? kenapa? Karin. Karin? Nomor gue di blok.
Hah? Kenapa ya resensi punyanya Davin sama punya Aldino yang di majalah Teen Lit itu sama persis? Kalau gue tanya sama Aldino, kira-kira tuh mau jawab jujur nggak ya sama gue? Waktu gue bantuin lo beresin buku yang jatuh tadi pagi, gue nggak sengaja ngeliat novel yang gue kasih sama lo. Tapi yang gue lihat itu kayak bukan punya lo, itu lebih kayak punya Davin. Soalnya gue inget banget pas gue kasih sama Davin ada tanda tangan, terus happy reading, terus ada inisial D, karena kan namanya Davin. Kayaknya ketukar deh pas gue di kosan. Soalnya semalam itu gue sempet ke kamarnya Davin buat ngambil powerbank gue yang dipinjem sama dia. Nah, mungkin di saat itu novelnya gue sama Davin itu ketukar kali. Gue tanya sekarang aja. Wow, aduh. Gue ini gimana ya? Gue gak nyangka banget loh. Karin semarah ini sama Rifki sampai ngeblok nomor Rifki. Ya, mau gimana lagi guys? Ya paling sekarang Karin udah ilfil sama Rifki. Mamai, kalau begitu saja sudah blokir, itu berarti Nona Karin itu harus dihapus dari kandidat calon ibu negara. Dan Ale Rifki, Ale sudah harus memilih Nona Giska. Ih, ngomong apaan deh lu? Enggak, gue gak setuju. Ini juga kan kerjaan kalian semua, tau gak sih? Gara-gara kalian ngeprank tuh keterlaluan. Makanya Karin marah. Gara-gara lo. Apa? Tapi gue setuju kok sama mamanya. Ini kenapa pada ngeliatin gue semua? Ya nggak salah dong. Gini loh, ya gue tahu sih kalau si Giska itu ceweknya barbar banget. Tapi dia punya sisi baik kok. Apalagi nih ya, dia kan ponakan yang punya Tuna Cafe ini. Bel, bukan karena status doang. Ya. Rifki sama Karin itu udah cocok banget, udah nggak bisa lagi. Masuk Riva. Tuh gimana sih Bel? Kompak dong. Dukung Rifki sama Karin. Ya terserah gue lah, Ani. Kan gue bebas berpendapat. Iya, itu setuju. Setuju. Setuju? Setuju apaan, Ki? Setuju lo sama Giska? Ica, Mamai, itu berarti sekarang kata orang punya bapak negara sudah bisa untuk memutuskan toh kawan? Betul. Maksud gue bukan setuju itu. Gue setuju tadi yang dibilang sama Bella bahwa setiap orang bebas berpendapat, anggota bebas berpendapat. Jadi gue juga bebas berpendapat, apalagi untuk diri gue sendiri. Dimana gue memutuskan untuk tidak pacaran dulu dan untuk fokus sama kuliah gue. Jadi gue minta sama kalian stop deh ya, stop buat jodoh-jodohin gue sama Giska ataupun sama Karin. Aduh Mamai, bapak negara. Tapi keadaan ini kan sekarang lagi dalam keadaan genting toh. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan kotoran punya kabel band itu adalah dengan cara meluluhkan hatinya Nona Barbar alias Nona Giska itu. Dan itu semua pakai apa? Pakai pesonanya kotoran punya bapak negara. Masuk akal sih, Div. Kita setuju. Des kanan. Iya benar. Berarti sekarang